Ini adalah kisah salah satu mutiara umat ini, salah satu pahlawan Islam dan salah satu sahabat yang termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliau mengikuti Perang Badar dan banyak peristiwa penting lainnya dalam sejarah awal Islam. Beliau senantiasa menemani Nabi kemanapun Nabi pergi. Dari menyiapkan sandal, air wudhu, siwak hingga alas duduk Nabi beliau kerjakan. Beliau termasuk salah satu dari 4 Abdullah yang masyhur, selain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Makki, al-Muhajir, al-Huzali. Beliau juga sering dinasabkan kepada ibunya, karena ibunya dipanggil Ummu Abdin. Ibnu Mas'ud pun dipanggil dengan sebutan Ibnu Ummu Abdin. Ibnu Mas'ud datang dari Hujail ke Makkah setelah wafatnya sang ayah yang meninggal saat perjalanan mencari nafkah. Di Makkah Ibnu Mas'ud kecil bekerja menggembalakan kambing milik seorang tokoh Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Suatu hari ketika tengah bekerja, datanglah 2 orang laki-laki kepada Ibnu Mas'ud yang ternyata itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Ibnu Sa'ad menukil kisah pertemuan mereka di dalam kitab Tabakat miliknya. Kisah masa remaja. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan ketakwaan, kecerdasan dan kedekatannya dengan Al-Quran. Ia berasal dari suku Hujail, sebuah suku yang dikenal memiliki keahlian dalam bersyair dan berbahasa Arab yang fasih. Namun masa remajanya tidak dimulai dengan kemuliaan seperti yang akhirnya ia raih sebagai sahabat utama Rasulullah. Pada masa remajanya Abdullah bin Mas'ud bekerja sebagai penggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth, yaitu seorang pembesar Quraisy. Ia menghabiskan harinya di padang pasir, jauh dari hiruk-pikuk kota Makkah. Kehidupan sebagai penggembala menjadikannya seorang yang sabar, teliti dan mandiri. Pekerjaan ini juga memberinya kesempatan untuk banyak merenung dan mengamati alam sekitar, sesuatu yang kelak membantunya dalam memahami wahyu ilahi. Suatu hari ketika ia sedang menggembala kambing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq datang kepadanya. Nabi Muhammad meminta sedikit susu dari kambing yang digembalakannya, tetapi Abdullah menolak dengan penuh tanggung jawab, karena kambing-kambing itu bukan miliknya. Rasul pun menghargai kejujuran dan amanahnya. Kemudian beliau meminta seekor kambing betina yang belum pernah diperah. Saat Rasulullah mengusap puting kambing tersebut dan berdoa, tiba-tiba susu mengalir dan mereka pun meminumnya. Kejadian ini membuat Abdullah bin Mas'ud kagum dan tertarik pada Islam. Memeluk Islam di usia muda. Setelah peristiwa itu Abdullah bin Mas'ud mulai mencari tahu lebih banyak tentang ajaran yang dibawa Rasulullah. Tidak lama kemudian ia memutuskan untuk masuk Islam. Ia menjadi salah satu pemuda pertama yang menerima dakwah Nabi Muhammad, bahkan sebelum banyak orang Quraisy lainnya memeluk agama Islam. Keislaman Abdullah bin Mas'ud mengubah hidupnya secara drastis. Ia meninggalkan pekerjaan menggembala dan mulai mengikuti Rasulullah dengan penuh semangat. Sebagai seorang remaja, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga ia selalu berusaha menghafal setiap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena kecerdasannya ia menjadi salah satu sahabat yang paling memahami Al-Quran. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang ingin membaca Al-Quran dengan benar, hendaknya belajar dari bacaan Abdullah bin Mas'ud. Meskipun masih muda, Abdullah bin Mas'ud menunjukkan keberanian luar biasa dalam membela Islam. Ia adalah orang pertama yang secara terbuka membaca Al-Quran di hadapan kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Pada saat itu kaum muslim masih bersembunyi dalam menyebarkan ajaran Islam karena takut akan penyiksaan dari kaum musyrikin. Namun Abdullah bin Mas'ud dengan lantang membacakan surah Ar-Rahman, sehingga membuat orang-orang Quraisy marah dan memukulinya hingga babak belur. Ketika ditanya mengapa ia nekat melakukan hal itu, ia menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia ingin kaum Quraisy mendengar firman Allah. Keberaniannya menjadi inspirasi bagi banyak sahabat lainnya. Kedekatan dengan Nabi Muhammad. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dekat dan memiliki hubungan istimewa dengan beliau. Kedekatannya bukan hanya karena keimanannya yang kuat, tetapi juga karena peran pentingnya dalam menghafal, memahami, dan mengajarkan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud sering berada di sisi Nabi Muhammad, membantu beliau dalam berbagai hal seperti membawa sandal,
siwak, dan perlengkapan lainnya. Karena kedekatannya ia sering keluar masuk rumah Nabi tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempercayakan berbagai tugas kepadanya, menunjukkan betapa besarnya rasa hormat dan kasih sayang beliau terhadapnya. Suatu ketika Nabi Muhammad meminta Abdullah untuk membacakan Al-Quran. Dengan penuh hormat, Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku harus membacakan Al-Quran padamu, padahal ia diturunkan kepadamu?" Nabi menjawab, "Aku senang mendengarnya dari orang lain." Maka Abdullah pun membaca surat An-Nisa hingga Nabi Muhammad menangis karena terharu. Kecerdasan. Sejak muda Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan tajam pemikirannya. Kecerdasannya pertama kali terlihat ketika ia masih menjadi seorang penggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid, seorang pemuka Quraisy. Suatu hari Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melewati tempatnya menggembala lalu meminta susu. Namun karena ia masih muda dan sangat jujur, ia mengatakan bahwa ia tidak dapat memberikan susu karena kambing-kambing itu bukan miliknya. Kejujurannya ini menarik perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecerdasan Abdullah bin Mas'ud semakin tampak setelah ia masuk Islam dan menjadi pengikut setia Nabi. Ia memiliki daya ingat yang luar biasa dan cepat dalam memahami Al-Quran serta ajaran Islam. Karena itu ia menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Suatu ketika ia menunjukkan keberaniannya dalam kecerdasan saat menjadi orang pertama yang berani membaca Al-Quran di hadapan kaum Quraisy di dekat Ka'bah. Dengan lantang ia membacakan surat Ar-Rahman. Kaum Quraisy marah dan memukulnya, tetapi ia tetap teguh. Peristiwa ini menunjukkan kecerdasan dan keteguhannya dalam menyebarkan Islam. Diakui Nabi Muhammad. Keilmuannya dalam Al-Quran sangat diakui oleh Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abde atau Abdullah bin Mas'ud." Ini menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan merupakan rujukan bagi para sahabat dalam belajar agama. Selain itu ia juga dikenal sebagai seorang mufti dan faqih di masa awal Islam. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin, beliau mengutus Abdullah bin Mas'ud ke Kufah untuk mengajarkan Islam kepada penduduknya. Keputusannya tepat, karena Abdullah bin Mas'ud berhasil menjadikan Kufah sebagai pusat keilmuan Islam, melahirkan banyak ulama besar setelahnya. Kisah kecerdasan lainnya terjadi saat ia ditanya tentang makna ayat-ayat Al-Quran yang sulit dipahami. Ia sering memberikan tafsiran yang sangat dalam dan mendalam berdasarkan pemahamannya terhadap wahyu serta kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beberapa sahabat bingung dalam memahami suatu hukum, mereka sering merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Kecerdasan, keteguhan dan kefakihan Abdullah bin Mas'ud membuatnya menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati. Ia menghabiskan hidupnya dalam pengabdian kepada Islam dan menyebarkan ilmu kepada generasi setelahnya. Hingga akhir hayatnya ia tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan menjadi teladan bagi umat muslim dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kisah kecerdasan Abdullah bin Mas'ud adalah bukti bahwa ilmu, keberanian dan keteguhan dalam kebenaran adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan yang penuh makna dan keberkahan. Ia menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk terus belajar, memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keyakinan dan kecerdasan.